Sesuai dengan janji kami tadi, kami akan pertemukan langsung ya. Kalau kemarin ada yang tetap di dalam ruangan, lalu ada juga yang walk out keluar ruangan. Nah nih, mudah-mudahan di studio kami pagi ini, dua-duanya tetap di studio sampai kita akhir dialog nanti. Begitu ya. Siap. Selamat pagi para koordinator. Wow, dari Paslon 1 dan Paslon 3 ada Bang Ramdan Alamsyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bro. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan juga ada Bang Birawa Arifi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam pagi Mbak ya. Bisa akur? Gak usah walk out dari studio? Kita nggak ada yang berantem. Oh enggak. Emang nggak ada yang berantem. Cuman pengen Riang gembira, Pak. Iya, riang gembira dong. Mas Adi Praitno juga apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sebagai warga Tangsel, kita memantau Jakarta juga ya, Mas? Kan kerjanya di Jakarta, Pak. Oke. Nah ini nasib Pilkada DKI Jakarta satu putaran masih menggantung. Masih menggantung ya? Karena walk-outnya Bang Tapi Ramdan pemenang kemarin. suaranya udah diumumin. Pemenang suara udah diumumin. Iya, tapi kemarin kan ada yang walk out. Artinya nggak terima ya? Iya, kita tanya dulu. Ini walk-out kenapa nih Bang? Iya, sebenarnya walkout itu kan kita menunjukkan satu sikap ya. Ya. Satu sikap tegas bahwa kami bukan menerima tentang hasilnya, tapi prosesnya. Bahwa banyak laporan-laporan kami yang sudah kami ajukan, baik itu ke Bawaslu DKI, Bawaslu Kota, gitu. Terus kemudian ada proses-proses temuan-temuan, baik itu temuan yang di kesalahan atau pelanggaran ya, baik yang ditemukan oleh saksi kita maupun daripada pengawas TPS langsung. Kayak apa sih kalau highlight aja deh kayak Contoh gini, di Pulau Seribu itu bro, bayangin ribuan beras, kemudian sembako, menjelang hari H itu udah tiba, ketangkaplah. Alasannya, oh ini untuk bazar atau untuk pasar murah kemarin mau kampanye. Karena keterlambatan pengangkutan jadi baru hari ini. Ini kan nggak rasional, itu contoh. Dan itu udah disegel bos. Ada tulisannya gitu? Sudah, viral kemana-mana. Tapi tulisannya? gini, pertanyaannya adalah kenapa kemudian Bawaslu-nya seolah-olah hanya menyegel, tidak mendalami. Kenapa Gakumdu tidak bergerak? Tidak direspon Kenapa gitu ya? tidak ada tindakan-tindakan yang memang benar-benar sesuai dengan Perbawaslu lah. Itu padahal bukan Itu delik aduan ya gitu ya? Bukan, ketangkap tangan bos. Tapi Satu, menurut yang kedua. KPUD kan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan PSU Nah, dan ini menurut lainnya. rekomendasi. Contoh di Kebayoran Lama. Rekomendasi dari Panwascam ya, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan. Ya. Sudah merekomendasikan, kita ada buktinya. Merekomendasikan bahwa yang namanya 3 TPS atau 4 TPS itu dilakukan PSU. Tapi kembali oleh PPK tingkat kecamatan nih, KPU ditolak dengan alasan sedemikian rupa. Nah bahkan ini menjadi polemik. Mana yang diikuti keputusan tersebut? Keputusan yang di atasnya lagi? Ditolak Pak. Jadi rekomendasi dari Panwas Kecamatan kepada PPK Kecamatan Kebayoran Lama terhadap PSU di 4 TPS itu KPU tolak di tingkat kecamatan. Kenapa? Alasannya tidak sesuai prosedur dan sebagainya dan sebagainya. Itu temuan Pak yang dilakukan oleh Panwas sendiri, bukan kami yang melapor. Nah, yang jadi masalah lagi adalah lucu memang. Panwas Kecamatan ini ketuanya dipermasalahkan oleh internal mereka, dianggap tidak prosedural, dianggap tidak benar caranya, hanya rapat sendiri dan sebagainya. Padahal itu adalah bentuk ketegasan, bentuk partisipasi dan memang perjalanan Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu memang harus begitu. Tapi bos-bosnya ini di dalam nggak suka. Ini yang lucu gitu loh. Dan ini banyak terjadi Pak. Belum lagi kami melapor, saya sudah melapor. Ya, 1 minggu sebelum terjadinya yang namanya rekapitulasi. Apa? Kita melaporkan banyak terjadinya C6 atau C pemberitahuan undangan dan sebagainya itu tidak sampai kepada masyarakat. Jadi mereka datang? Ya, mereka datang, kami fasilitasi datang dan memang ada juga yang datang. Ditolak dong berarti ya? Sampai detik ini Pak, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi apapun terhadap ratusan laporan. Dan ini terjadi masif di hampir di ratusan TPS. Pertanyaan kami, ketika kami duduk di sana, terus kemudian dibacakan rekapitulasi hasil suara yang legitimasinya menurut kami kurang.
kita lihat partisipasi masyarakat itu rendahnya jauh sekali, Pak. Oke. Ini data. Itu Itu yang warna pink tuh apa tuh? pemenangnya, Bos. Golput. Pemenangnya adalah golput. Jadi kalau selama ini bicara angka 01, 02, 03, yang menang bukan kami peserta. Yang menang adalah golongan-golongan yang memang tidak menggunakan hak suaranya di 3.400.000 lebih. Yang memenangkan suara gitu. Pertanyaan kami, KPU punya anggaran dari pemerintah hampir 1 triliun, ngapain aja? Oke. Itu jadi pertanyaan, Pak. Oke. Baik, karena kenapa? Itu akumulasi anggaran. Ya. Kemudian KPU sosialisasi, apa yang disosialisasikan? Masa sosialisasi hanya di hotel saja? Hasilnya ya begini. Oke. Kalau sosialisasi langsung di masyarakat, diajak, diayomi. Ini ambil contoh nih, saya ambil contoh, coklit lah. Ada perbedaan mendasar, walaupun sepele. Jadi hal-hal sepele itu kadang-kadang yang menjatuhkan, Pak. Oke. Gitu loh. Dari semua ini, Bang Ramdan, sebelum saya ke Bang Birawa ya, ini Anda menyebut tadi masif tadi yang menyebut kata masif, Iya, masif. gitu. Nah, ini contoh. Di sini kami punya data, Ini Pak. hilirnya kemana nih? Anda akan melakukan Gini, apa Pak. nih? Data yang kami sadur hampir seluruhnya tuh kami bukan omon-omon. Nggak ada omon-omon. Kita orang hukum nggak boleh omon-omon, Pak. Ya. Satu, tentang yang namanya keikutsertaan. Oke. Bayangin, ada di beberapa TPS pesertanya cuma 15%, Pak. Dari 600 orang, 15% aja yang hadir. Kan itu. Rata-rata kita dapat data di situ antara 15 sampai 30. 7 sampai 38. Oke. Ini merata, masif, Pak. Yang saya katakan, terstruktur, sistematis, dan masif. Anda 3 hal tersebut? Karena mereka selalu menuduhkan bahwa yang bisa melakukan itu adalah orang yang punya kekuasaan. Kita lupa. Orang-orang yang hari ini duduk ini, bukan orang yang sekarang berkuasa, Pak, yang kemarin berkuasa. Baik. Jadi Baik. jangan kemudian dia melempar, dia lupa terpercik sama air sendiri. Oke. Baik, kita ke Bang Birawa. Bang Birawa, di luar dari tudingan-tudingan tersebut, kita dulu minta tanggapan terkait dengan hasil penetapan rekapitulasi KPUD Jakarta meskipun diwarnai dengan aksi walkout, meskipun ada yang tidak mau tanda tangan BAP. Bagaimana tanggapan dari Paslon 01 sendiri terhadap hasil ini? Terima kasih Mbak. Sebelumnya memang kami mengucap syukur alhamdulillah. Memang kami mengapresiasi seluruh kerja keras dari para pihak terkait, khususnya dalam hal ini KPU Jakarta dan juga Bawaslu. Tapi yang tak kalah penting adalah kerja keras dari para paslon kami sendiri, Bang Mas Pram dan juga Bang Dul, yang saat ini membuktikan bahwa seluruh perjuangan, seluruh kerja keras yang telah dilakukan sejak September hingga saat ini telah membuahkan hasil yang sesuai dengan perjuangannya. Ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan kami, Cak Lontong, ini adalah kemenangan warga Jakarta dan pastinya kami turut mengapresiasi seluruh kerja keras dari semua pihak. Namun kembali lagi kami juga menghargai dan menghormati memang apabila dari pihak-pihak tertentu memiliki keberatan atau merasa terdapat hak-hak yang mungkin tidak terpenuhi atau kerugian. Karena memang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kita di Indonesia terdapat mekanisme dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh. Ya. Salah satunya itu adalah gugatan ke MK apabila Dan itu KPU dirasa pun juga perlu. menantikan itu juga. Betul di situ. Jadi memang di sini kalau dari tim hukum Paslon 03 sendiri kami siap apapun yang nantinya itu akan terjadi. Baik Tapi itu menanggapi nanti tudingan-tudingan tadi Ya. bagaimana? Ya, Bang? sebetulnya memang tudingan-tudingan itu kan merupakan hak ya dari pihak-pihak yang merasa hal tersebut terjadi. Namun kalau seandainya contohnya tadi yang disampaikan oleh Bang Ramdan, persoalan C6 itu sendiri, ya kita melihat bahwa undangan itu kan bukan merupakan persyaratan untuk memilih. Saya juga tidak ingin banyak mengomentari tentang ruang lingkup hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh KPUD, karena kan memang itu sudah ranah KPUD untuk mengomentari. Namun kita juga harus mengingat bahwa selama ini terdapat banyak upaya yang dapat dilakukan untuk memilih, walaupun tanpa adanya undangan C6 itu sendiri. Salah satunya itu dengan adanya cek DPT online yang tersedia oleh KPUD. Dan juga kita harus mengingat bahwa terdapat banyak pemilih yang memang tidak mendapatkan C6 namun tetap bisa mencoblos dengan KTP di masing-masing TPS terkait. Dan itu menurut kami juga sudah terakomodir dengan baik oleh KPPS setempat. Itu salah satu contohnya juga. Dan kemudian kalau seandainya kita harus Soal bantuan-bantuan tadi perlu nggak Anda komentari? Atau bantuan-bantuan tadi yang disampaikan di Kepulauan Seribu. Dan ya, kalau di situ sih kami juga sebetulnya cukup bingung ya, apakah memang itu tudingannya seperti apa. Karena memang
kita sudah menelusuri, kita sudah memeriksa, itu kita juga bisa memastikan itu bukan dari tim pemenangan. Memang dari sebagian itu mungkin ada beberapa oknum ataupun relawan. Tapi sekali lagi di sini ketika kami melihat hal tersebut, kita tegas, kita berkooperatif dengan aparat penegak hukum sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu dan juga aparat keamanan, dan ketika itu sudah ditentukan hasilnya seperti apa kami jalani. Berarti tim Pramrano sudah punya bukti-bukti sendiri untuk menangkis tudingan-tudingan dari Pasti kita sudah siapkan semua dan tidak hanya bukti, dan apabila diperlukan ketika nanti mungkin diseret oleh Bang Ramban sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, ya kita juga akan mempersiapkan ahli-ahli juga saksi-saksi di lapangan. Nantinya pasti dapat membantu untuk memberikan kecerahan terhadap fakta-fakta yang terjadi. Anda sudah cukup happy, puas dengan angka 2 juta berapa tadi Bang Ramdan? 2.183.200. Atau Anda juga ingin berjuang juga untuk mendapatkan hak Anda? Jangan-jangan 3 juta gitu loh maksudnya. Nih jangan-jangan. Pastinya sih kami mensyukuri hasil yang telah terjadi. Jadi memang mencapai 50%,07 yang dimana pada bulan September itu elektabilitas Mas Hermal adalah 0,1%. Itu bukan hal yang mudah. Jadi memang kami sangat mengapresiasi dan mensyukuri kerja keras dari Mas Pram dan Bang Dul serta seluruh tim pemenangan dan juga warga Jakarta yang telah terlibat aktif dalam kampanye ya dan juga proses pilkada ini. Jadinya apapun yang nantinya itu dihadapi oleh tim pemenangan khususnya tim hukum ya kami siap menghadapinya. Bang Ramdan MK ya? Ya, pada prinsipnya ada satu jalur hukum bisa ke Mahkamah Konstitusi. Memang akhir ini pasti akan ke sana. Ya. Ranahnya pasti ke sana. Ya. Pasti. Dan tadi dikatakan banyak kok yang menggunakan KTP. Saya mau kasih tahu aja. Tahu nggak berapa jumlah yang menggunakan KTP berdasarkan data? Cuma 18.000 orang, Bos. 18.000 saja yang menggunakan DPTD dan DPTB. Artinya yang menggunakan KTP. Narasi yang dibangun ini tolonglah. Kami ini menjaga demokrasi, Pak. Kami ini merawat. Bukan hanya sekedar mau menang angka. Kalau hanya sekedar menang angka, buat apa kami mempermasalahkan? Buat kami ya udah selesai. Tapi ini yang menjadi masalah besar dan memang diakui sejak awal. Contohnya oleh KPU bahwa memang pendistribusian. Tadi bilang itu kan hanya undangan. Mohon maaf, kita orang hukum, berarti kita harus baca lagi. Di sini lampiran. Yang membuat bukan kami, tapi aturan KPU sendiri. Lampiran ini disebutkan, Pak, bahwa dengan ini mengundang saudara atau saudari. Artinya ini wajib. Wajib, Pak. Kalau yang kedua dibilang, sebentar, dibilang itu kemudian, angkanya biasa-biasa saja. Tahu nggak berapa yang tidak menggunakan hak? Dalam arti yang tidak terdistribusi. 800.000, Pak. Ini bukan angka yang sedikit. Dalam demokrasi, jangankan 800.000. Satu suara itu punya nilai yang sangat berarti. Artinya apa? Dengan unsur kesengajaan. Yang tadi saya bilang, TSM, ucapannya KPU, Bawaslu dengan pasangan 03 mirip-mirip narasinya menurut saya. Waduh, lu udah mulai framing ke situ. Bukan, karena ini kan bicara narasi, Pak. Kami bicara fakta, ketika bicara narasi, sudah banyak yang menggunakan KTP. Nah, kami kasih tahu yang menggunakan KTP cuma 18.000 orang. Terus kemudian sudah didistribusikan 90%. Pertanyaan saya, ada peraturan KPU sendiri, keputusan KPU. Saya bawa nih datanya. Keputusan KPU lagi. Kita lanjutkan nanti bagaimana Bang ya? Boleh saja. Ya. Tapi Bang Birawa menanggapi pernyataan terakhir dari Bang Ramdan ini, silakan. Kalau saya sih sebenarnya setuju dengan poin bahwa kita orang hukum, kita harus jelas dasar yang disebutkan. Bahwa memang dalam peraturan KPU sendiri, undangan C6 itu bukan persyaratan yang wajib. Karena kenapa? Kalau memang itu persyaratan yang wajib, tidak mungkin ada 18.000 warga Jakarta yang dapat mencoblos hanya berdasarkan KTP saja. Itu merupakan salah satu bukti yang sangat jelas bahwa KPU sendiri memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pemilih. Sehingga tanpa ada undangan C6 pun tetap ada upaya agar warga dapat mencoblos di TPS. Baik, nanti kita akan minta tanggapan dari Mas Adi Praitno nih. Bagaimana menanggapi hasil kemarin dan perselisihan ini. Namun kita harus jeda dulu pemirsa.